Suami bilang, aku mau ke depo bangunan, dia bilang gitu. Oke. Nah, pada waktu saya mengantarkan suami keluar, suami saya bilang, itu tolong ya ada pot, kamu pindahin. Yang kecil aja, yang besar jangan karena berat. Karena pada waktu itu rumah kita mau dibikin kayak carport buat parkiran mobil untuk sebelah gitu. Dan pada waktu saya pindahin pot yang kecil itu, setelah selesai, saya tuh berasa badan saya kayak nggak enak gitu, meriang gitu kan. Kenapa gitu ya, saya pikir mungkin karena cuaca panas, karena itu sekitar jam 12 siang, mungkin badan saya jadi nggak enak. Akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Pada waktu saya masuk ke rumah, kok badan saya semakin nggak enak gitu loh, kayak orang meriang panas dingin gitu. Dan saya naik ke atas, saya mau istirahat. Jadi yang saya rasakan pada waktu itu badan saya kan nggak enak ya, seperti kayak orang meriang panas dingin begitu. Yang saya rasakan seperti ada sesuatu binatang gitu yang merambat mau naik ke atas gitu loh. Itu dari bawah sini dia naik gitu, seperti jadi kayak kita nih mau dipantek gitu loh. Dan itu yang saya alami, bahkan sampai di atas ini, itu saya benar-benar udah nggak bisa gerak. Mulut ini seperti nggak bisa mengeluarkan suara, seperti kecekik gitu. Waktu itu saya naik ke ruang kamar saya, istri saya udah mulai seperti kaku. Saya kira dia seperti kayak gejala stroke. Terus kemudian saya bawa dia ke rumah sakit. Dan yang lebih heran lagi, waktu suster itu meriksa detak jantung saya, itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu begitu alat itu dipasangkan di dada saya, itu alat langsung bergetar, goncang seperti ada yang menggerakkan. Dan suster itu langsung terkaget-kaget, ini kenapa ini alat? Langsung mereka cabut, mereka pasangkan lagi, begitu lagi. Padahal itu alat baru dipasangkan ke pasien, dan tidak pernah seperti itu. Dan akhirnya saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya. Jadi hari itu saya dari pulang kerja, saya mengunjungi atau menjenguk Jenny di rumah sakit. Dokter sudah mengatakan bahwa tidak diketemukan satu penyakit pun pada diri Jenny. Nah, pada saat itu saya tergerak untuk berdoa buat Jenny. Saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan untuk adikku. Nah, secara tidak sengaja saya menumpangkan tangan saya ini ke kepala Jenny. Setahu saya dia mengalami kelumpuhan total ya, hanya bisa bergerak ibu jari saja. Tapi saya sungguh luar biasa kaget. Jadi dia menggeram, disitulah dia berontak. Tiba-tiba tangan kanannya mencekik leher saya, kemudian tangan saya yang kanan ini digigit, masuk ke dalam mulutnya, dan itu benar-benar digigit. Saya gemetar sekali, saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus keluar kamu, dalam nama Tuhan Yesus keluar kamu. Saya cuma berbicara seperti itu. Dan kami bertiga, saya, sepupu saya Michelle dan juga suaminya, berusaha untuk menenangkan diri Jenny, tetapi kita kalah tenaga. Seperti ada suatu kekuatan luar biasa yang mau berontak. Dan pada saat itulah saya langsung menunjuk muka Jenny dan saya bilang, siapa kamu? Dan ternyata Jenny bilang, aku iblis. Saya tidak pernah mendengar suara yang sedalam dan seberat itu. Saya tidak takut, saya merasa bahwa Yesus akan menolong saya dan saya bilang, keluar kamu dari tubuh Jenny. Dan dia berkata, tidak, aku tidak akan keluar. Jenny milikku. Dia terus berontak dan kami terus melawan tubuh Jenny yang mempunyai kekuatan luar biasa. Saya merasa bahwa ada satu kekuatan yang diberikan kepada kami, bahwa kami terus untuk berdoa di situ, dan gak lama kemudian Jenny terpelanting ke belakang di tempat tidur dan dia kembali tidak sadarkan diri. Dan setelah itu beberapa kali dia juga mengalami manifestasi dan itu terus berulang sampai kami juga tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sehingga singkat kata kami akhirnya membawa dia ke sebuah persekutuan. Ternyata hamba Tuhan itu menyatakan bahwa benar apa yang masuk di dalam tubuh Jenny adalah Lucifer sendiri. Ya, kita mengajak dia berdoa, kita mengajak dia untuk membaca firman setiap hari dan juga menyanyikan lagu-lagu pujian rohani. Kita juga minta di dalam nama Tuhan Yesus supaya roh itu keluar. Tetapi apabila Jenny sendiri tidak bekerja sama, dalam tanda kutipnya dia tidak mau, ya itu tidak mungkin akan keluar.
Karena kita sebagai pribadi kita diberikan kebebasan. Mana yang kita pilih? Roh yang benar atau roh yang jahat? Saya rasanya sudah tidak bisa berpikir apapun. Saya tetap berontak. Dalam nama Yesus, keluar kamu. Kamu tidak bisa merampas jiwa Jenny dari tubuhnya. Tapi puji Tuhan, disitulah kami melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Jenny berhasil dilepaskan setelah melalui pergumulan dan melalui pergulatan dengan hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan akhirnya dia bisa dilepaskan dari kuasa gelap tersebut. Dan saat itu terbuka mata saya. Dan saya melihat orang-orang di sekeliling saya, yaitu hamba Tuhan yang melepaskan saya, kakak saya Bu Nia, suami saya Pak Joni, dan 2 orang pendoa syafaat. Memang saat itu kondisi saya mengalami suatu permasalahan keluarga, berselisih pendapat dengan kakak saya, sampai kami sempat putus hubungan sebagai saudara. Terus belum lagi saya juga ada ribut sama suami, masalah anak dan lain-lainnya. Iya, jadi mungkin saat itu hati saya benar-benar pahit ya. Saya merasa sakit hati dengan apa yang saya alami. Jadi itu membuat hati saya kosong dan itulah yang membuka celah setan itu masuk ke dalam hati saya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Di saat kita lengah, disitulah dia masuk. Kenapa? Yang dihantam dan diserang oleh iblis adalah yang pertama pikiran dan hati kita. Nah, kalau sudah pikiran dan hati kita yang diserang sama iblis, semuanya akan hancur. Kita jangan sampai bengong, kita jangan sampai terlarut-larut. Tapi kita datang ke kaki Tuhan, kita menangis di kaki Tuhan, kita minta Tuhan bantu kita untuk masalah kita. Pasti Tuhan akan bantu. Dari situ saya melihat bahwa kuasa Yesus itu sungguh sangat luar biasa dan memang nyata itu terjadi. Pengalaman yang menjadi satu pelajaran yang berharga buat kami bahwa Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya penolong, dan Yesus satu-satunya yang berkuasa.